peran Polri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Kapolri. Terima kasih Pak Tomsi, yang terhormat Bapak Menko Polhukam, Bapak Mendagri, Bapak Kabin, Pak Jaksa Agung, Bapak Panglima TNI, seluruh kepala staf yang saya hormati Forkominda, baik Gubernur dan rekan-rekan Forkominda tingkat 1, termasuk tentunya para Kapolda, Forkominda tingkat 2, Dandim, Kapolres, Bupati, Wali Kota, rekan-rekan dari BPS, BPKP, dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih, kita saat ini berada di session keempat, session yang paling menentukan. Jadi tentunya kami juga harus menyesuaikan. Kalau di dalam Perang Baratayuda kemarin kami sebagai Puntadewa melawan Prabu Salya, saya harus mengeluarkan jimat pamungkas saya, jimat Kalimosodo. Kalau dengan teman-teman, karena ini kita sedang menghadapi session terakhir melawan ngantuk, jadi ikan cepat, ikan bagus. Makin cepat, makin bagus. Biar nggak ngantuk. Baik, terima kasih. Tadi ada beberapa penekanan dari Pak Presiden terkait dengan beberapa hal yang harus saya sampaikan. Namun demikian saya sampaikan secara cepat saja supaya ini juga mengingatkan saja kepada rekan-rekan bahwa secara panjang lebar tadi sudah disampaikan bagaimana prediksi pertumbuhan ekonomi global dan juga tentunya Indonesia. Dan kalau kita lihat di dalam pertumbuhan ekonomi kita sendiri, mungkin tadi sepintas sudah disampaikan oleh para menteri yang lain, memang kita melihat bahwa walaupun ada peningkatan baik di pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi, komponen pengeluaran dan neraca perdagangan, namun kalau kita lihat grafiknya memang kemudian ada penurunan, utamanya di pertumbuhan sisi produksi, di andalan selama ini dari sisi pertambangan juga itu pun juga mulai mengalami angka penurunan setelah kemarin sempat meningkat luar biasa, namun tetap masih menjadi andalan. Tentunya ini terkonfirmasi dengan apa yang tadi disampaikan oleh barangkali Bu Menkyu, Pak Kabin saat ini, bahwa ke depan sesuai dengan juga disampaikan oleh Pak Presiden bahwa kita harus tetap waspada dan hati-hati walaupun pertumbuhan ekonomi kita saat ini berada di angka 5,5, namun demikian kecenderungan negara global untuk mengurangi tingkat pertumbuhannya yang tentunya ini juga mau tidak mau kita juga ikut melakukan hal yang sama. Terkait dengan hal tersebut, beberapa hal yang tentunya harus kita perhatikan. Yang pertama adalah masalah inflasi, karena ini semua menjadi atensi dan perhatian. Terkait dengan perkembangan inflasi yang ada, walaupun tadi sudah juga disampaikan Indonesia pada posisi yang sangat bagus di 5,51, namun tiap hari perintah Bapak Presiden kepada para Kapolda dan seluruh Forkominda dan juga tentunya para Kapolres dan seluruh Forkominda untuk tiap hari mempelototi yang namanya pasar. Karena memang inflasi ditentukan oleh 3 hal yang sangat berpengaruh, itu di depan terkait dengan transportasi, makanan, minuman, harganya tiap hari tolong dilihat, dan kemudian tentunya terkait dengan konsumsi untuk kebutuhan dasar rumah tangga, ini juga tolong terus-menerus dilihat sehingga apabila kemudian ada potensi kenaikan dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, maka kemudian segera bisa diambil langkah dengan melaksanakan
rapat koordinasi bersama. Tentunya dalam kesempatan ini kita melihat bahwa 10 terbaik dan 10 terbawah ini tentunya menjadi atensi. Terima kasih kepada yang telah bisa menjaga inflasi berada di titik paling rendah, namun ini belum selesai karena situasi akan terus berubah, sehingga bagaimana kekompakan dari Forkominda untuk menjaga dan mengawal agar inflasi ini betul-betul bisa kita jaga fluktuasinya. Tadi juga sudah disampaikan dari Pak Menteri Menpan RB, KPI kita saat ini disesuaikan dengan arahan dan kebijakan Bapak Presiden terkait dengan masalah investasi, inflasi, bagaimana memanfaatkan digitalisasi, menjaga agar kemiskinan bisa kita kendalikan dan tidak semakin bertambah, dan bagaimana ke depan memanfaatkan produk-produk TKDN. Tentunya di sini peran TNI Polri juga harus melakukan hal yang sama, bagaimana kemudian mengawal agar apa yang menjadi KPI dari masing-masing kementerian, masing-masing pemerintah daerah ini kemudian bisa berjalan karena pengawalan dan peran dari Polri. Nanti untuk peran dari TNI Pak Panglima yang akan sampaikan. Tapi yang namanya TNI Polri memang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita nyampaikan Polri pasti ada TNI Polri-nya. Mohon izin Pak Panglima. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, khususnya rekan-rekan dari kepolisian, tentunya menghadapi situasi dan gejolak ekonomi global yang ada, kita memiliki strategi mitigasi yang tentunya harus betul-betul bisa dilakukan, yaitu bagaimana menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok penting, bagaimana menggunakan anggaran negara sebagai shock absorber dan penguatan investasi dan hilirisasi industri, serta menjaga pasar domestik, dan yang terakhir stabilitas Kamtipmas sebagai prasyarat, karena kita memang harus menjaga, apalagi kita akan masuk pada tahun politik. Masih berapa menit lagi? Baik, jadi itu tentunya hal-hal yang harus kita laksanakan setiap saat. Tadi Bapak Presiden mengingatkan agar setiap hari kita mengikuti harga bahan pokok, utamanya yang namanya beras, bawang, daging, beliau juga detail. Jadi kita harus melihat juga bagaimana kenaikannya, bagaimana penurunannya tiap hari di wilayahnya masing-masing. Dan begitu ada potensi kenaikan yang tinggi selama kurang lebih 3-4 hari, segera kumpul dengan Pak Bupati, dengan Pak Dandim, dengan Pak Kapolda, dengan tim TPID daerah untuk kemudian digarap ini apa yang jadi masalah. Apakah di alur distribusinya itu mulai dari pertanian, pengepul, produsen, distributor, sampai dengan tingkat pengecer, ini masalahnya di mana. Jadi kita harus tahu akar masalahnya di mana, dan kemudian tentunya diambil langkah-langkah, apakah ada kesengajaan, apakah karena kelangkaan hanya di tempat kita, tapi di tempat lain sebenarnya ada, sehingga kita bisa melakukan business matching atau saling tukar-menukar dengan diberikan subsidi pembiayaan. Kemudian juga mungkin harga ongkosnya terlalu tinggi, sehingga kemudian kita beri bantuan terkait dengan anggaran untuk distribusinya. Tentunya peran dari rekan-rekan Polri, Satgas Pangan, Satgas Pencegahan Tipikor, Babin Kamtipmas, tolong semuanya diturunkan sehingga betul-betul bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengikuti sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Kemudian yang kedua terkait dengan APBN dan APBD, yang diharapkan ini betul-betul bisa memutar ekonomi sebagai salah satu instrumen selain investasi, dan ini tentunya terkait dengan penyerapan yang tadi disampaikan, bahwa kalau ini bisa terserap dengan baik, tentunya ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 1,6 sampai 1,7. Yang sering terjadi masalah, ada keraguan-raguan terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan dana-dana yang tersedia di
daerah. Nah, ini tentunya saya minta kepada rekan-rekan, khususnya Satgas dan teman-teman yang memang terlibat di dalamnya untuk betul-betul memberikan pendampingan dalam hal penggunaan anggaran. Dan saya ingatkan bahwa jangan justru dari kita yang menjadi bagian masalah. Jadi kita membimbing, ini kok yang tepuk tangan pemerintah daerah, berarti benar ya? Tapi saya kira yang sebelah kanan anak buah saya yang mengatakan tidak. Nah, jadi yang benar adalah mendampingi pemerintah daerah sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan pada saat menggunakan dana-dana yang ada. Baik dari DTT, dana alokasi umum khusus, dan dana-dana lain. Dan pastikan bahwa itu bisa terserap, kalau Pak Presiden tadi minta di atas 90%, gimana caranya. Sehingga kemudian putaran yang ada di daerah itu betul-betul bisa berjalan. Dan tentunya kemudian bagaimana kita mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri dengan memanfaatkan e-katalog, dengan meningkatkan jumlah e-katalog yang terus ada. Oleh karena itu tentunya perlu ada kolaborasi yang baik antara APH dan APIP. Begitu sudah ditentukan bagaimana anggaran itu diketok, maka di tahun awal bagaimana perencanaan sudah bisa dilakukan, dan kemudian bagaimana tender itu dikawal di awal sehingga di bulan Januari, Februari itu sudah bisa langsung dicairkan. Dan tentunya ini menjadi sangat penting supaya tidak lagi ada keraguan-raguan dan betul-betul bisa terserap dengan baik. Begitu ada masalah tentunya bisa diselesaikan, termasuk salah satunya kalau membutuhkan adanya suatu produk yang tertulis untuk penerbitan dasar hukum penggunaan anggaran itu pun bisa dilakukan. Kemudian terkait dengan investasi, saya kira ini menjadi angka yang tentunya menyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar karena memang 85% dari investasi. Perintah Bapak Presiden sudah jelas, kita harus betul-betul bisa mengawal program hilirisasi industri ini, sehingga kita harapkan, program-program pendampingan mulai dari masalah-masalah mafia tanah, potensi pungli, birokrasi terkait dengan masalah perizinan, tolong dilakukan pendampingan, sehingga Indonesia menjadi negara yang menarik buat investasi. Apalagi setelah ditetapkan menjadi kawasan industri, kawasan ekonomi khusus atau menjadi wilayah PSN, maka hukumnya wajib untuk bisa tepat waktu. Dan kemudian juga kita harus selalu menyampaikan bahwa yang namanya investasi di Indonesia ini macam-macam, ada Singapura, Tiongkok, Jepang, Hong Kong, dan Malaysia, sehingga tentunya isu yang selalu dimunculkan adalah masalah isu Cina, sementara investasi yang ada itu bermacam-macam. Jadi tolong ini nanti juga dibantu dijelaskan bahwa yang begitu harus kita hindari di kemudian hari. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan karena sudah diingatkan oleh Pak Tomsi. Yang jelas lakukan pendampingan, kemudian tadi terkait dengan kebebasan beribadah, ada kewajiban dari kepada kita, pemerintah daerah dan TNI Polri untuk membantu memfasilitasi, jadi jangan sampai muncul isu-isu yang kemudian terlihat bahwa Indonesia ini bukan negara yang berideologi Pancasila. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapolri atas arahan yang sangat tegas dan jelas.